Oke, sekarang kita masuk ke mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut sama? Itu bisa kita lakukan dengan mengurutkan pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan pembilangnya. Tergantung dari soal meminta dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kalau kata soal dari nilai terkecil, maka kita urutkan dari nilai yang terkecil, pembilang yang terkecil. Kalau kata soal urutkan dari yang terbesar, maka kita urutkan dari pembilang yang terbesar. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke, soal pertama itu ada pecahan 13/25, 21/25, 2/25, 17/25. Kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum. Sudah sama ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya ada apa saja? Pembilangnya ada apa saja? Pembilangnya di situ ada yang pertama 13, ada 21, ada 2, dan ada 17. Katanya diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka mana yang terkecil? 2 ya. Selanjutnya mana lagi? Ini ya, 13. Yang kecil mana lagi? 21 atau 17? 17 ya. Selanjutnya yang terakhir 21. Ini sudah kita urutkan pembilangnya, berarti urutan pecahnya itu dari yang terkecil yaitu 2/25, 13/25, 17/25, dan yang terakhir 21/25. Oke, jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan bagian pembilangnya. Jadi ya ini ya, urutan dari yang terkecil 2/25, 13/25, 17/25, dan 21/25. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita diminta untuk mengurutkan pecahan 143/2002, 121/2002, 72/2002, dan 25/2002. Sekarang kita lihat terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum? Sudah sama ya, sama-sama 2002 ya. Sehingga yang kita urutkan tinggal pembilangnya saja. Pembilangnya ada apa saja? Ada 143, ada 121, ada 72, dan ada 25. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil, mana yang terkecil? 25 ya. Setelah 25 mana lagi? Ini sudah kita coret. 72 ya. Sudah 72, 143 atau 121? 121 ya. Dan yang terakhir 143. Oke, jadi urutan dari yang terkecil adalah untuk pembilangnya 25, 72, 121, dan 143. Sehingga urutan terkecil dari pecahan-pecahan ini adalah 25/2002, 72/2002, 121/2002, kemudian 143/2002. Ya, inilah urutannya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Jadi kalau misalnya pecahannya sudah sama, penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan pembilangnya saja. Oke, lanjut ke mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut beda. Bagaimana caranya? Jadi mengurutkan bilangan berpenyebut beda itu dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kalau sudah sama, tinggal urutkan pembilangnya. Jadi kalau misalnya penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Setelah itu tinggal kita, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita urutkan pembilangnya saja. Oke.
langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Kita diminta untuk mengurutkan pecahan 2/7, 3/14, 5/28, dan 4/7. Penyebutnya sudah sama atau belum, Nak? Belum, karena penyebut belum sama, maka kita samakan penyebutnya. Bagaimana tadi cara menyamakan penyebut? Oke, kita cari KPK dari setiap penyebutnya ya. KPK dari 7, 14, dan 28. Ini kan 7 sudah sama, jadi tidak usah diulang lagi. Jadi kita diminta untuk mencari KPK dari 7, 14, dan 28. Karena diminta mencari KPK, maka kita cari kelipatan-kelipatannya, yaitu kelipatan 7 apa saja? 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, 5 kali 7, 35, dan seterusnya. Kita hitung sampai kelipatan 5 terlebih dahulu. Kelipatan 14 ada apa saja? 1 kali 14, 14, 2 kali 14, 28, 3 kali 14, ya 42, 4 kali 18, oke 5, 5 kali 14, ya 70, dan seterusnya. Lanjut kelipatan 28, 1 kali 8, 28, 2 kali 28, 56, 3 kali 28, 4, 4 kali 8, 4 kali 28, maaf, 112, 5 kali 28, 140, dan seterusnya. Sekarang kita lihat kelipatan yang sama dari ketiga bilangan ini. 7 ada di 14, tidak ada coret. 14 ada di 14, ada. Tapi ada tidak di kelipatan 28? Tidak ada, coret juga. 21 ada di kelipatan 14? Tidak ada, coret lagi. 28 ada di kelipatan 14? Ada, ini ya. Ada di kelipatan 28? Ada. Sehingga KPK-nya adalah 28. Karena kelipatan yang ada di ketiganya adalah 28. Karena KPK-nya 28, maka kita akan ubah pecahan ini ke dalam pecahan baru yang penyebutnya adalah 28. Oke, kita tulis dulu sini KPK-nya 28. Cari KPK-nya 28, maka kita akan ubah pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk pecahan baru yang penyebutnya 28. Jadi 2/7 kita ubah ke pecahan baru yang penyebutnya 28. 3/14 juga penyebutnya 28. 5/28 juga sama. 4/7 juga sama, kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 28. 7 kali berapa nih yang hasilnya 28? 28 tadi kelipatan berapa di 7? Lipatan keempat ya, berarti 7 dikali 4. 7 kali 4 kan 28. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Oke, lanjut yang kedua. 14 kali berapa yang hasilnya 28? 28 tadi kelipatan keberapa di 14? Kelipatan kedua ya, sehingga ini dikali 2. 14 kali 2 kan 28. Karena penyebut kali 2, maka pembilangnya juga kali 2. Berapa nih 3 kali 2? Oke, 6. Lanjut terus, 28 kali berapa hasilnya 28? Pasti kali 1 ya. 28 kali 1 kan 28. Karena penyebut kali 1, maka pembilangnya juga kali 1. 5 kali 1, 5. Oke, lanjut. 7 kali berapa hasilnya 28? 28 tadi kelipatan ke 4 di 7 kan? Sehingga 7 kali 4. 7 kali 4 kan 28.
Karena penyebutnya 2 dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Berapa 4 kali 4? Ya, 16. Sehingga kita dapat bentuk pecahan barunya ini. 2/7 berubah jadi 8/28. 3/14 berubah jadi 6/28. Kemudian 5/28 berubah jadi 5/28. Tetap dia tidak berubah ya. 4/7 berubah menjadi 16/28. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Bisa dipahami ya perubahan pecahan ini. Oke, setelah kita samakan penyebutnya, ternyata 2/7 tadi berubah bentuk pecahannya jadi 8. 8/28. 3/14 berubah pecahnya jadi 6/28. 5/28 dia tetap 5/28. Kemudian 4/7 dia berubah jadi 16/28. Maaf, ini bukan 8. 28. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum, Nak? Sudah sama ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan. Bandingkan apa? Tinggal kita bandingkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama kan? Pembilang dari pecahan ini apa? Ya, 8. Pembilang dari pecahan ini 6. Pembilangnya berapa? 5. Pembilang dari pecahan ini 16. Katanya urutkan dari yang terkecil, maka tinggal kita urutkan pembilang-pembilang ini dari yang terkecil. Mana yang paling kecil? Ya, 5 dulu ya. Setelah 5. Oke, 6. Setelah 6. Ya, 8. Setelah 8. 16. Sehingga urutannya adalah 5/28. 6/28. 8/28 dan yang terakhir 16/28. Apakah sudah sampai sini? Belum selesai kita. Sekarang 5/28 tadi kan perubahan dari 5/28, dia tidak berubah ya. Jadi kita ubah ke bentuk awal lagi. 6/28 perubahan dari 3/14, balik ke bentuk awal lagi. Jadi 3/14. 8/28 itu bentuk baru dari 2/7. Kita ubah ke bentuk awal jadi 2/7. 16/28 itu kan bentuk baru dari 4/7. Kembalikan ke awal jadi 4/7. Sehingga urutannya adalah ini. 5/28, 3/14, 2/7 dan 4/7. Jadi itulah urutan dari yang terkecil. Pecahan 5/28, 3/14, 2/7 dan yang terakhir 4/7. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita diminta untuk mengurutkan pecahan 21/44, 40/72, 17/8, 11, kemudian 17/36. Oke, kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum, Nak? Belum sama ya. Karena belum sama, maka kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Karena kita ingin menyamakan penyebut, maka kita cari KPK dari setiap penyebutnya. Yaitu KPK dari 144, 72,
18, dan yang terakhir 36. Oke, karena ingin mencari KPK, maka kita hitung kelipatannya satu persatu. Oke. Kita mulai dari kelipatan yang 5 kelipatan pertama. 144 kali 1, 144. 2 kali 4 kali 1, 288. 3 kali 4, maaf, 144 kali 1, 144. 2 kali 144, 288. 3 kali 144 berapa, nak? Oke, 4, 3, 2. Terus sampai selanjutnya. Jadi untuk bilangan yang besar kita hitung sampai kelipatan ketiga saja dulu. Untuk bilangan yang kecil nanti baru kita lanjutkan sampai kelipatan kelima. Oke, 1 kali 72, 72. 2 kali 72, 144. 3 kali 72, 216, dan seterusnya. 1 ke 18, 1 ke 18, 2 ke 18, 36, 3 ke 18, 54, 4 ke 18, 72, 5 ke 18, 120. 120, 90, salah. Ya, dan seterusnya. 36, 1 kali 36, 36, 2 kali 36, 72, 3 kali 36, 108, 4 kali 36, 144, 5 kali 36, 180, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat dari bilangan yang terkecil dulu ya. 18 ada di 144, tidak mungkin ada. 36 tidak ada, 54 tidak mungkin ada, 72 tidak mungkin ada, 90 juga tidak mungkin ada, coret. Berarti kita lanjutkan kelipatan dari 18. Ini kan 5 ke 18, 6 ke 18, 108. Kenapa tidak mungkin ada? Karena kelipatan 18 itu kan 9, ini kan 18 di bawah 144, berarti tidak mungkin ada di kelipatan 144. 36 juga sama, di bawah 144, berarti tidak mungkin ada. 54 masih di bawah 144, jadi tidak mungkin ada. 72 juga sama di bawah, jadi tidak ada. 90 juga sama, masih di bawah 144, jadi tidak mungkin ada. Lanjut, 6 kali 18, 108. 7 kali 18 berapa? Oke, 126. 126. 8 kali 18, 184. 9 kali 18, 162. 10 kali 18, 180. Saya tulis di sini ya, dan seterusnya. Lanjut, kita lihat lagi di kelipatan 18. Apakah ada di kelipatan 144? Tidak mungkin ada, karena ini kan di bawah 144. Ini juga di bawah, tidak mungkin ada. Oke, ini ada 144. Ada di kelipatan 144. Ada tidak di kelipatan 72? Ada juga ya kelipatan 144. Oke, di kelipatan 36 ada? Ada, ternyata kelipatan yang ada di ketiganya adalah 144. Sehingga KPK dari keempat penyebut ini adalah 144.
karena kelipatan yang ada di ketiganya adalah 144, sehingga KPK-nya adalah 144. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan. Kita hapus ya jalan pencari. Oke, kita tadi sudah mendapatkan KPK-nya itu adalah 144. Lanjut, berarti kita akan mengubah pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk pecahan baru yang penyebutnya adalah 144. Jadi 21 per 144 kita akan ubah ke pecahan yang penyebutnya 144. 40 per 72 juga sama, kita akan ubah ke pecahan yang penyebutnya 144. 17 per 28 juga sama, kita akan ubah ke bentuk pecahan baru yang penyebutnya 144. Dan begitu juga dengan 17 per 36, kita akan ubah ke bentuk pecahan baru yang penyebutnya 144. Oke, kita lihat pecahan pertama terlebih dahulu. 144 dikali berapa biar hasilnya 144? Kali 1 ya. 144 kali 1 kan 144. Karena penyebutnya kali 1, maka pembilangnya juga kali 1. 1 kali 1 tetap 1. Jadi untuk bentuk pecahan yang pertama dia tidak berubah, lanjut ke bentuk pecahan yang kedua. 40 per 72. 144 tadi kelipatan berapa di 72? Kelipatan kedua ya. Karena 72 kali 2 kan 144. Karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Berapa 40 kali 2? Iya, 80. Lanjut, 144 tadi kelipatan berapa di 28? Kelipatan ke 6. Karena kelipatan ke 8 ya. Kelipatan ke berapa tadi? Maaf, bukan 28, 18. 17 per 18 kan. 144 tadi kelipatan ke berapa di 18? Kelipatan ke 8 ya. Karena penyebutnya kita ke 8, 18 ke 8 kan 144. Karena penyebutnya kita ke 8, maka pembilangnya juga kalikan 8. Berapa nih 17 kali 8? Oke, 130. Lanjut penyebutnya pecahan yang terakhir 17 per 36, kita ubah penyebutnya menjadi 144. 144 tadi kelipatan ke berapa di 36? Iya, kelipatan keempat ya. Karena penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya kita kalikan 4 juga. Berapa 17 kali 4? Iya, 68. Sehingga kita dapat bentuk pecahan baru dari 21 per 144 itu tetap jadi 201 per 144. 40 per 72 bentuk pecahan barunya menjadi 80 per 144. 17 per 18 itu bentuk pecahan barunya jadi 136 per 144. Kemudian yang terakhir 17 per 36 bentuk pecahan barunya itu menjadi 68 per 144. Kita tuliskan di sini ya bentuk pecahan barunya. Oke, kita hapus dulu supaya ada wilayah untuk menulis penjelasan berikutnya. Baik, tadi kita sudah dapat bentuk pecahan barunya ini 21 per 144 itu tetap, 40 per 72 itu berubah jadi 80 per 144, 17 per 18 ubah jadi 136 per 144, 17 per 36 berubah menjadi 68 per 144. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk pecahan-pecahan barunya. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama belum untuk pecahan yang baru. Sudah sama ya, sama-sama 144. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita apakan ya?
Iya, bandingkan pembilangnya. Pembilang dari pecahan yang pertama berapa nih? Oke, 21. Ini berapa pembilangnya? Iya, 80. Ini berapa pembilangnya? Oke, 136. Pecahan ini berapa pembilangnya? Oke, 68. Nah, kita sudah menentukan pembilangnya itu ternyata 21, 80, 136, dan 68. Katanya urutkan dari yang terkecil, nggak terbesar. Berarti kita urutkan pembilang-pembilangnya dari bilangan yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ini ya, 21. Setelah 21 yang mana lagi? Ini ya, 68. Setelah 68 mana lagi? Ini ya, 80. Dan yang terakhir 136. Oke. Sehingga ini urutan dari yang terkecil untuk pembilangnya. Sehingga urutan pecahan dari yang terkecil itu yang pertama 21 per 144, 68 per 144, 80 per 144, dan 136 per 144. Apakah sudah selesai? Jika sudah sampai sini? Belum. Kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan yang awal. 214 per 144 tadi perubahan dari mana? Dari pecahan ini kan? Tidak berubah ternyata. 168 per 144 perubahan dari pecahan yang ini kan? Kita kembalikan ke bentuk pecahan awal. 17 per 36. Ini perubahan dari bentuk pecahan apa? 80 per 144. Perubahan dari 17 per 22. 40 per 72. Kembalikan ke bentuk pecahan awal. Begitu juga dengan 136 per 144. Itu perubahan dari 17 per 18. Kembalikan ke bentuk pecahan awal. 17 per 18. Sehingga inilah urutannya. Dari yang terkecil, yang pertama 21 per 14, 21 per 144, 17 per 36, 40 per 72, dan yang terakhir adalah 17 per 18. Ya, sama ya hasilnya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila mungkin ada yang kurang dimengerti dan ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WA pribadi ke WA Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.